Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Shalom, saudara-saudara masyarakat Papua yang saya kasih dalam Kristus. Semangat pagi. Perkenalkan, saya memperkenalkan diri. Nama saya Sutarto Wiono. Saya adalah dosen dan ketua program studi Magister Sains Psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satewacana yang disingkat UKSW. Universitas ini terletak di kota Salatiga, Jawa Tengah. Mari kita berdoa sebelum pembacaan firman Tuhan. Saya pimpin dalam iman Kristiani. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, Engkau begitu sungguh baik. Engkau begitu menyayangi kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami boleh Kau perkenankan berdiri dan berbicara untuk membahas firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh berkenan tercurah pada saat ini. Bapa yang surga, kami juga bersyukur bahwa pada saat ini Engkau boleh memperkenankan kami merayakan 160 tahun Injil memasuki tanah Papua. Biar Tuhan selama 160 tahun ini Tuhan boleh berkenan dan boleh menyatakan karya-karya yang luar biasa di tanah Papua ini, khususnya pada masyarakat Papua yang Kau sayangi. Biar Tuhan di tanah Papua ini boleh terjadi dan tercurah Roh Kudus, Roh Tuhan, untuk memberkati semua masyarakat Papua yang ada di sini, secara khusus dan juga masyarakat Indonesia pada umumnya. Kami bersyukur Tuhan atas semua yang Tuhan boleh berkenan atas kehidupan ini. Biarlah acara demi acara dan juga proses pembacaan firman serta hal-hal yang hendak kami sampaikan kepada masyarakat Papua di sini boleh berkenan dan Tuhan boleh berfirman. Seluruh doa permohonan ini hanya kami alaskan ke dalam Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus,
Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan saya ambil dari kitab Yesaya 32 ayat 17 sampai dengan 18 dan Daniel 12 ayat 1 sampai dengan 4. Demikian firman-Nya. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Kemudian saya lanjutkan dengan pembacaan dari Daniel 12 ayat 1 sampai dengan 4. Demikian firman-Nya. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab ini. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, dan materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya, dan pengetahuan akan bertambah. Saudara-saudara masyarakat Papua yang saya kasihi, jumlah mahasiswa UKSW seluruhnya tahun 2015 ini sekitar 13.600 orang. Mereka terdiri dari berbagai suku, etnik di Indonesia, dan beberapa mahasiswa luar negeri. UKSW juga dikenal dengan sebutan Indonesia Mini. Ada lebih dari 490 mahasiswa Papua yang belajar di UKSW di berbagai program studi, baik program studi diploma, strata 1, dan magister. Hari ini saya sangat berbahagia dapat berbicara selama beberapa menit dengan saudara-saudara masyarakat Papua yang saya kasih dan saya cintai. Dengan penuh kegembiraan, antusias, semangat, dan ucapan syukur, acara peringatan 160 tahun Injil masuk ke tanah Papua dan Hari Peradaban Papua oleh Carl Wilhelm Otto dan Johann Gottlob Gisler telah disiapkan dan diselenggarakan oleh Panitia Nasional di Jakarta dan Manokwari dengan sangat baik dan luar biasa. Saudara-saudara masyarakat Papua yang saya kasihi, dalam kesempatan yang berbahagia dan luar biasa ini, perkenankan saya mengulas topik tentang pembaruan hidup masyarakat Papua secara holistik dan berkualitas. Topik tersebut
didasarkan pada firman Tuhan yang diambil dari Yesaya 32 ayat 17 dan 18 dan Daniel 12 ayat 1 sampai dengan 4. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, kita perlu memahami bahwa Yesaya pasal 32, pasal tempat ayat di atas berada, terletak pada bagian pertama dari kitab Yesaya pasal 1 sampai dengan 39. Latar belakang pasal 1 sampai 39 adalah zaman kerajaan Israel atau Israel Utara dan kerajaan Yuda atau Israel Selatan, dengan berbagai peristiwa yang terjadi di dalamnya. Dari abad ke-8 sebelum Masehi sampai dengan zaman pembuangan di Babilonia pada abad ke-6 sebelum Masehi. Zaman tersebut penuh dengan gejolak dan ketegangan sosial politik, baik di kerajaan Israel maupun Yuda. Mulai dari masa cerah sampai berganti dengan masa suram dan gelap, karena munculnya kerajaan adikuasa baru yang kemudian mengadakan ekspansi ke barat dan mengancam keberadaan kerajaan-kerajaan di sana, termasuk Israel dan Yehuda. Kerajaan adikuasa itu pada mulanya adalah Asyur, kemudian Babilonia. Sementara itu, kitab Daniel tergolong dalam kitab para nabi. Nama kitab diambil dari tokoh utama yang diceritakan dalam kitab tersebut. Mengenai jati diri Daniel sendiri, di dalam kitab ini diceritakan bahwa ia termasuk dalam keturunan Raja Yehuda dan dari kalangan bangsawan. Daniel pasal 12 ayat 1 sampai dengan 4 merupakan bagian dari pasal 11 ayat 2 sampai dengan 12 ayat 4 yang berisi pernyataan tentang sejarah atau yang akan terjadi di dalamnya, akhir zaman dan kebangkitan orang mati. Di sini kitab Daniel menekankan kepada umat tentang pengharapan di dalam dan kepada Tuhan sebagai berikut. Pertama, Allah akan mendampingi dan menolong umat Israel dari kesesakan yang mereka alami. Tertuang di dalam ayat 1, bangsamu akan terluput. Dinyatakan, untuk itu Allah akan mengutus Mikael. Mikael adalah malaikat, sekaligus pemimpin dan pelindung surgawi bagi umat Israel. Kedua, mereka yang setia kepada Tuhan akan diselamatkan dari kesesakan tersebut, bahkan walau mereka sampai mati sekalipun. Sebab pada akhir zaman orang-orang yang mati telah tertulis pada ayat 2, orang-orang yang tidur dalam debu tanah akan dibangkitkan, dan tertuang di dalam ayat 2, artinya bangun. Orang-orang yang setia akan mendapat hidup yang kekal, yaitu hidup dalam kerajaan kekal yang didirikan oleh Allah. Sedangkan orang-orang fasik dan yang tidak setia akan mengalami kehinaan dan kengerian kekal. Selain orang-orang yang setia, orang-orang bijaksana, yaitu orang-orang yang membimbing atau menuntun banyak orang pada kebenaran, juga mendapat hidup yang kekal itu. Hal itu tertuang pada ayat 3. Maksudnya adalah tetap untuk selama-lamanya dan bercahaya di dalam kerajaan Allah. Digambarkan seperti cahaya cakrawala dan bintang-bintang, dengan menekankan pengharapan
seperti di atas, di tengah kesesakan yang dihadapi oleh orang-orang Yahudi, tentu dapat diduga apa yang menjadi tujuan penulis kitab Daniel ini, yaitu agar umat yang sedang dalam penderitaan berat dikuatkan dan diteguhkan imannya, sehingga mereka mampu bertahan dan menghadapinya dengan tabah, serta agar mereka tetap setia kepada Tuhan sampai mati sekalipun. Kita mungkin setuju dan berpendapat bahwa kehidupan masyarakat di dalam kerajaan Yehuda tersebut hampir menyerupai sebagian besar kehidupan masyarakat Papua saat ini. Dari berbagai hasil temuan para pakar terhadap kehidupan masyarakat Papua beberapa tahun terakhir ini, maka saya dapat menyimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Papua masih mengalami kehidupan yang belum terbebas dari penderitaan, kesengsaraan, keterbatasan, kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan, keterbelakangan, ketidakhadiran, serta masih belum terwujudnya kesejahteraan dalam segala aspek kehidupan, baik secara sosial ekonomi, sosial politik, sosial budaya, pendidikan, hukum, seni, dan kesehatan. Saudara-saudara yang terkasih, pertanyaannya adalah, bagaimanakah sikap masyarakat Papua dalam menghadapi situasi tersebut? Oleh sebab itu, saya mengajak masyarakat Papua untuk memiliki keberanian dalam melakukan perubahan secara revolusioner demi pembaruan hidup secara holistik dalam segala aspek kehidupan. Bersikap siap sedia untuk melakukan rekonsiliasi dan transformasi dengan terus menghadirkan kuasa Tuhan melalui pencurahan roh-Nya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, apakah sesungguhnya makna dari kitab Yesaya pasal 32 ayat 17 dan 18 tersebut? Kalau kita cermati dengan jeli, maknanya adalah mengajak masyarakat Papua untuk melakukan revolusi dalam segala aspek kehidupan, untuk mewujudkan pembaruan hidup secara holistik dan berkualitas melalui pimpinan Roh Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih, memang tidak dapat ditawar-tawar lagi perubahan secara revolusioner demi terwujudnya pembaruan hidup secara holistik dan berkualitas dengan cara menghadirkan Roh Tuhan harus terjadi saat ini di tanah Papua yang tercinta ini. Pembaruan hidup secara holistik mempunyai aspek tubuh atau fisik, psikis atau mental, dan rohani atau spiritual, serta berdampak dalam kehidupan sosial bagi masyarakat Papua. Marilah kita simak apa yang dimaksud dengan pembaruan hidup masyarakat Papua secara tubuh atau fisik itu. Pembaruan tubuh atau fisik memiliki arti meninggalkan segala bentuk penyalahgunaan tubuh kita dengan cara tidak tepat atau mengumbar hawa nafsu. Pada dasarnya, setiap orang termasuk masyarakat Papua mempunyai kebutuhan fisiologis, di antaranya makan, minum, kesejahteraan, sandang pangan, seks, untuk dipenuhi dan dipuaskannya. Tetapi setiap orang mempunyai cara yang berbeda untuk memenuhi dan memuaskannya. Ketika kita
lapar, maka kita berusaha untuk memenuhi dan memuaskan rasa lapar, yaitu makan. Tetapi seringkali makanan yang kita makan berlebihan dan tidak membuat tubuh kita menjadi sehat. Ketika kita haus, maka kita akan minum. Tapi seringkali minuman yang kita minum malah minuman berwarna dan beralkohol, membuat diri kita mabuk. Jadi kalau haus, sebaiknya minum air putih. Ketika kita ingin hidup sejahtera, maka kita berusaha memenuhi dan memuaskannya dengan cara yang salah. Seperti bersenang-senang tanpa kendali, melakukan pola hidup sesuka hati, merokok berlebihan, penyalahgunaan narkoba, waktu tidur terlalu larut malam, berfoya-foya di nightclub. Ketika ingin memenuhi kebutuhan seks, maka melakukan pemuasan melalui pergi ke tempat pelacuran untuk melakukan kegiatan percabulan. Katakan stop untuk semua kegiatan penyalahgunaan tubuh kita dengan cara tidak tepat atau mengumbar hawa nafsu tersebut. Oleh sebab itu, kita harus melakukan pembaruan hidup secara revolusioner melalui rekonsiliasi terhadap tubuh kita dengan cara membuang segala bentuk, meninggalkan segala bentuk penyalahgunaan tubuh kita dengan cara yang tidak tepat, atau mengumbar hawa nafsu tersebut dengan didasarkan pada firman Tuhan pada 1 Korintus 6 ayat 19-20 yang mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Lalu apakah yang dimaksud dengan pembaruan hidup masyarakat Papua secara psikis atau mental itu? Pembaruan psikis atau mental tersebut memiliki arti membuang segala bentuk pikiran, emosi, motivasi, keyakinan, nilai-nilai kehidupan yang buruk atau kehidupan yang negatif yang dapat mengganggu kondisi psikis atau mental. Pada dasarnya, setiap orang termasuk masyarakat Papua juga mempunyai kebutuhan psikologis atau mental. Di antaranya, kebutuhan akan rasa aman, cinta atau kasih sayang, percaya diri, harga diri, dan aktualisasi diri, atau pertumbuhan pribadi untuk dipenuhi dan dipuaskannya. Tetapi, setiap orang mempunyai cara yang berbeda untuk memenuhi dan memuaskannya. Oleh sebab itu, ketika kita ingin memenuhi dan memuaskan kebutuhan psikologis atau mental tersebut, cenderung dikuasai oleh keakuan kita yang merugikan diri kita sendiri. Contohnya, kita cenderung berpikir bahwa aku harus mempunyai rasa aman dan jauh dari ancaman. Untuk itu, aku harus membuat orang lain tidak berdaya supaya tidak menggangguku. Keberadaanku harus diakui oleh orang lain. Aku paling hebat. Aku mempunyai kekuasaan yang bisa menguasai orang lain. Aku lebih penting dibandingkan orang lain. Orang lain di mataku adalah tidak berharga. Aku
suka memamerkan tentang segala keberhasilan diri sendiri. Tetapi seringkali aku bersikap sebaliknya, yaitu emosional, mudah putus asa, ragu-ragu, iri terhadap keberhasilan orang lain, tersinggungan, mudah marah, dan sakit hati. Tidak memiliki kebutuhan berprestasi yang tinggi, suka mengeluh dan menyalahkan diri sendiri, keadaan atau orang lain. Kurang yakin terhadap kemampuannya, tidak jujur, kurang bertanggung jawab, dan tidak disiplin, dan masih banyak yang lainnya. Katakan stop dari motivasi, keyakinan, nilai-nilai kehidupan yang buruk atau negatif yang dapat mengganggu kondisi psikis atau mental kita dari segala bentuk pikiran dan emosi yang negatif. Oleh sebab itu, pembaruan hidup secara psikis atau mental masyarakat Papua seharusnya didasarkan kasih. Dalam 1 Korintus 3 ayat 4-5 dikatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Pada saat kita melakukan peringatan 160 tahun Injil memasuki tanah Papua, inilah saat yang paling tepat. Kita perlu mewujudkan program revolusi mental Bapak Presiden Jokowi yang kita cintai. Dengan cara bagaimana? Kita harus melakukan pembaruan hidup secara revolusioner, atau melalui rekonsiliasi terhadap kondisi psikis atau mental kita, dengan cara membuang segala bentuk pikiran negatif, emosi, motivasi, keyakinan, dan nilai-nilai kehidupan yang buruk atau negatif tersebut yang dapat mengganggu kondisi psikis atau mental kita, dan mengubah dan memperbarui kondisi psikis atau mental dengan membangun kondisi psikis atau mental dan karakteristik pribadi kita lebih positif, kuat, dewasa, dan menjadi lebih produktif, sehingga dapat mentransformasikan nilai-nilai kehidupan yang positif serta bermakna bagi diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan pembaruan hidup masyarakat Papua secara rohani atau spiritual itu? Pembaruan rohani atau spiritual tersebut memiliki arti menyingkirkan segala bentuk kesombongan rohani atau spiritual, gangguan atau godaan dari roh-roh jahat yang ada di angkasa atau sekeliling kita yang ingin menguasai kita. Pada dasarnya, setiap orang termasuk masyarakat Papua juga mempunyai kebutuhan rohani atau spiritual. Di antaranya, kebutuhan akan iman, pengharapan, dan kasih untuk dipenuhi dan dipuaskannya. Tetapi setiap orang mempunyai cara yang berbeda untuk memenuhi dan memuaskannya. Oleh sebab itu, ketika kita ingin memenuhi dan memuaskan kebutuhan rohani atau spiritual tersebut, kita cenderung terjebak
oleh pikiran-pikiran yang dikuasai oleh roh-roh jahat, atau yang membuat keakuan kita terus menginginkan dan memelihara berbagai sikap negatif. Di antaranya kesombongan rohani atau spiritual yang merugikan diri kita sendiri. Aku menganggap diriku lebih suci dibandingkan orang-orang lain yang dilumpuhi oleh dosa. Aku lebih kusuk berdoa dibandingkan orang lain. Aku lebih rajin ikut pendalaman Alkitab dan selalu lebih rajin bersekutu dan pergi ke gereja dibandingkan dengan orang lain. Selain itu, kita juga cenderung mengkultuskan dan menomorsatukan, misalnya kedudukan, jabatan, pangkat, gelar, harta benda atau kekayaan, materi, bisa berupa uang, surat berharga, batu permata, dan menjauhkan diri kita untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus melalui doa, beribadah, atau mendalami firman Tuhan. Katakan stop dari segala bentuk kesombongan rohani atau spiritual, gangguan atau godaan dari roh-roh jahat yang ada di angkasa atau di sekeliling kita yang ingin menguasai diri kita. Oleh sebab itu, kita harus melakukan pembaruan hidup secara revolusioner melalui rekonsiliasi terhadap kondisi rohani atau spiritual kita, dengan cara membuang atau menyingkirkan segala bentuk gangguan dari roh-roh jahat atau iblis yang ada di angkasa atau di sekeliling kita yang ingin menguasai kita, dan juga yang dapat mengganggu kondisi rohani atau spiritual kita dan mengubah atau memperbarui kondisi rohani atau spiritual kita dengan membangun kondisi rohani atau spiritual kita yang lebih positif, kuat, dewasa, dan menjadi lebih produktif, sehingga dapat mentransformasikan nilai-nilai kehidupan rohani dan spiritual kita yang positif serta bermakna bagi diri sendiri maupun orang lain. Pernyataan tersebut tertuang dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Demikian, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu, si iblis, berjalan keliling seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara-saudara yang saya kasihi, pembaruan hidup secara holistik tersebut, baik tubuh, psikis, dan rohani, akan berdampak terhadap kehidupan sosial bagi masyarakat Papua. Oleh sebab itu, pembaruan hidup masyarakat Papua secara holistik dan berkualitas tidak bisa hanya dikatakan saja, tetapi harus dilakukan dan diwujudkan di tanah Papua yang tercinta ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, kitab Yesaya pasal 32 ayat 17 sampai dengan 18 sendiri merupakan bagian dari pasal 32 ayat 15 sampai 20 yang memberitakan tentang pembaruan hidup secara revolusioner dalam segala aspek kehidupan dan ajaib serta berkualitas yang dilakukan oleh Roh
Tuhan. Roh yang dicurahkan oleh Tuhan ini akan mendatangkan kesuburan pada alam, tertuang dalam ayat 15 dan 20. Keamanan dan ketentraman sejati, serta kehidupan yang bahagia, benar, dan adil yang terdapat dalam ayat 16 sampai dengan 18. Ayat-ayat ini disampaikan untuk memberikan harapan baru bagi umat yang dalam penderitaan, bahwa Tuhan akan melakukan transformasi serta melepaskan mereka dari kuasa yang merusak dan yang membuat mereka menderita. Kuasa Tuhan melalui pencurahan Roh-Nya bukan saja membarui, tapi juga mampu menghidupkan kembali yang tampak sudah mati. Perubahan hidup secara berkualitas bagi masyarakat Papua terkait dengan peningkatan akan 4 karakteristik kehidupan secara kuantitas dan kualitas yang harus dimiliki oleh masyarakat Papua, yaitu knowledge, skills, ability, and others characteristic, disingkat KSAOS. Knowledge artinya kita semua termasuk masyarakat Papua harus memiliki banyak informasi dengan cara terus belajar, memperoleh, mengembangkan, dan meningkatkan pengetahuan dan teknologi seluas mungkin dengan cara kreatif, inovatif, dinamis, sistematis, kritis, dan berdaya guna. Berikut teknologi dan dalam segala aspek kehidupan, baik sosial budaya, sosial ekonomi, sosial politik, hukum, pendidikan, seni, dan kesehatan, sehingga masyarakat Papua menjadi lebih cerdas di dalam mengembangkan kekayaan Papua. Sementara itu, skills memiliki arti keterampilan operasional dan keahlian profesional yang dapat diwujudkan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Papua, yang harus terus dikembangkan dan ditingkatkan. Kemudian, ability diartikan sebagai kemampuan, yaitu kecerdasan, bakat dan minat, dan kompetensi sesuai bidang keahliannya dalam setiap aspek kehidupan yang harus diwujudkan dalam kehidupan masyarakat Papua saat ini. Others characteristics adalah karakteristik pribadi positif yang harus dikembangkan dan ditingkatkan, seperti kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab, kreativitas, inovatif, kritis, ulet, memiliki need for achievement yang tinggi, asertif, dan mampu melakukan decision making serta problem solving yang lebih baik, dan memiliki kestabilan dan kedewasaan emosi serta berkarakter positif. Saudara-saudara yang terkasih, dengan terciptanya perubahan secara revolusioner untuk pembaharuan hidup masyarakat Papua secara holistik, baik tubuh atau fisik, psikis atau mental,
rohani atau spiritual, dan berkualitas dengan cara memperhatikan 4 karakteristik hidup secara kuantitas dan kualitas tersebut, maka masyarakat Papua seharusnya sudah dapat melakukan rekonsiliasi dan transformasional untuk menciptakan hubungan sosial dalam segala aspek kehidupan secara lebih produktif melalui pimpinan Roh Tuhan dalam menemukan makna atau meaning, nilai atau balance, harapan atau expectation, dan tujuan atau goal dengan menghadirkan shalom. Pertanyaannya adalah, apakah saat ini di tanah Papua perlu dilakukan perubahan secara revolusioner agar terjadi pembaruan hidup secara holistik, baik secara tubuh, psikis, dan rohani, dan berkualitas? Karena itu akan berdampak terhadap interaksi sosial di dalam kehidupan masyarakat Papua, sehingga nantinya akan tercipta shalom. Ulasan tersebut didasarkan pada pemahaman tentang kitab Yesaya pada pasal 32 ayat 17 sampai 18 ini adalah mengenai kebenaran dan akibatnya, di mana kebenaran diwujudkan, maka akan bertumbuh kembang damai sejahtera, dan dalam bahasa Ibrani shalom. Shalom di sini memiliki makna keadaan yang harmonis dan baik dengan Tuhan, sesama manusia, sesama ciptaan dan alam, serta bebas dari segala rasa takut, khawatir, kecewa, atau rasa permusuhan dan benci. Bandingkan pasal 11 ayat 1 sampai dengan 9. Shalom meliputi baik kehidupan tubuh, fisik atau lahiriah, psikis atau mental, maupun kehidupan rohani, batin, spiritual manusia. Holistik akibatnya seluruh manusia termasuk masyarakat Indonesia pada umumnya, dan khususnya masyarakat Papua, dapat merasakan keamanan, ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan. Bisa hidup dan tinggal dengan damai, tentram, dan aman. Tertuang dalam ayat 18. Semua itu bisa terjadi di tanah Papua karena Roh Tuhan yang memampukan masyarakat Papua untuk hidup di dalam dan melakukan kebenaran, dan pada gilirannya menumbuh kembangkan shalom dalam segala aspek kehidupan. Dengan demikian, masyarakat Papua akan menciptakan rekonsiliasi dan transformasi yang didasarkan oleh Roh Tuhan bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini, khususnya di tanah Papua sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, yang saat ini telah hadir di dalam kehidupan masyarakat Papua, yang begitu antusias, yang begitu
berbahagia, yang begitu sungguh bersyukur karena kehadiran Tuhan melalui perayaan 160 tahun Injil memasuki Papua. Biar Tuhan, firman yang telah didengarkan dan ditaburkan ini bukan hanya didengarkan saja, tapi boleh berlaku dan boleh dilaksanakan di dalam kehidupan masyarakat Papua secara khusus dan juga masyarakat Indonesia pada umumnya. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sangat menyintai masyarakat Papua. Engkau sangat menyayangi kehidupan orang-orang dan masyarakat Papua yang ada di sini. Itu merupakan suatu bagian manusia yang telah Kau berkati. Terima kasih Tuhan atas semua berkat, semua karunia yang telah Kau limpahkan di dalam kehidupan kami, dan khususnya untuk masyarakat Papua di sini. Kiranya segala sesuatu yang berkenan, yang membawa kedamaian, kesejahteraan, boleh terjadi di atas tanah Papua hari ini dan hari-hari yang akan datang. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa. Shalom. In heaven, we adore you. Praise your name in all the earth. May your kingdom be established in our places. As your people declare your mighty word. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Bapa di surga, kami sembah. Besarlah nama-Mu di seluruh bumi. Kerajaan